A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha summa amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada 2 pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-An'am, ayat 94. Maka di subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-An'am ayat 95, Al-An'am ayat 96 dan 97. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-An'am ayat 98 atau 99. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jika kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tu'fakun. Faliqul isbahi wa ja'ala al-laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون هو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir mentafsirkan ayat
di 95 di dalam surat Al-An'am, beliau mengatakan pada ayat innallaha falikul habbi wan nawa, Ibnu Katsir mentafsirkan mengatakan bahwa ay yashquhu fis sura fatambutu az-zuru'u ala ikhtilafi asnafiha. Ibnu Katsir mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha falikul habbi wan nawa, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan biji-bijian beserta buah-buahan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menumbuhkan biji-bijian itu. Setelah menjadi biji-bijian dimasukkan ke dalam tanah, lalu biji tersebut tumbuh. Begitu juga dengan buah-buahan. Ada biji dari buah-buahan ditanam di dalam tanah, lalu tidak lama setelah itu biji tersebut tumbuh menjadi pohon. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan semuanya. Makanya di kalimat selanjutnya Allah taala mengatakan yukhrijul hayya minal mayyiti. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Mengeluarkan yang hidup dari hal yang mati, dari sesuatu yang mati. Apa maksudnya, Pak? Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bahwa sebelum terjadinya pokok, sebelum terjadinya pohon, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu menjadikannya sebagai biji-bijian. Lalu biji tersebut dihamburkan di atas muka bumi ini. Tidak lama kemudian maka tumbuhlah biji-bijian tersebut. Dari biji yang katanya mati, kata manusia itu mati, lalu Allah tumbuhkan, mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati. Ada juga para mufassir mentafsirkan bahwa mengeluarkan dari yang mati, mengeluarkan yang hidup dari yang mati seperti ayam dan telur, Pak. Telur, tahu-tahu ini telur ini dianggap mati karena tidak bergerak, tidak mampu bergerak kemana-mana. Lalu setelah tak lama kemudian telur tersebut menetas, dan ketika menetas mengeluarkan sesuatu yang hidup, anak ayam itu. Ya, anak ayam itu. Kenapa dikatakan hidup? Karena dia bergerak. Nah, Allah Ta'ala mengatakan yukhrijul hayya minal mayyiti. Dialah Allah Ta'ala yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Apa inti ayat ini, ma'asyarul hadirin? Intinya adalah Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa dialah zat yang menciptakan alam semesta beserta isi-isinya, dan dialah pula lah yang akan membangkitkan kita setelah kita mati nanti. Karena tumbuh-tumbuhan, biji-bijian tadinya mati Allah bisa tumbuhkan, begitu pula kita. Setelah kematian kita, dikuburkan kita di kuburan kita, nanti pada akhirnya dibangkitkan lagi kita dari kuburan kita. Dari mati menjadi hidup, lalu mati lagi, lalu hidup lagi. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita ini, Pak, hidup 2 kali, mati 2 kali. Saya ulang, kita ini, Pak, Bu, mati 2 kali, hidup 2 kali. Hidup yang pertama dikatakan bahwa kehidupan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Ini kehidupan pertama kita. Kapan kehidupan kedua? Kehidupan kedua nanti setelah kita dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar. Jadi 2 kali kita hidup. Lalu 2 kali kita mati bagaimana? Mati yang pertama adalah sebelum kita hidup di muka bumi ini, di alam arwah. Kita dianggap mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mati yang kedua nanti ketika ajal kita menjemput. Nah, ketika kita hidup 2 kali, mati 2 kali, kehidupan pertama di dunia dan kehidupan kedua di akhirat. Mati pertama di
di alam arwah dan mati kedua di muka bumi ini, artinya tidak ada mati lagi setelah kehidupan yang kedua, kekal abadi selama-lamanya. Nah, disitulah yang menjadi bahan pembahasan kita yang menakutkan apabila kita hidup di kehidupan yang kedua yang notabenanya tidak ada ujungnya, tidak ada batasnya. Kehidupan kita di sana baik, aman, tenang, masuk surga, selesai. Itulah yang kita inginkan. Tapi na'udzubillah summa na'udzubillah, ketika kita dihidupkan untuk kehidupan yang kedua dan kehidupan tersebut tidak ada akhirnya karena tidak ada kematian setelah itu, dan Allah subhanahu wa ta'ala melemparkannya masuk ke dalam neraka, na'udzubillah summa na'udzubillah, berarti yang dia rasakan selama-lamanya pahitnya, panasnya api neraka tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha falikul habbi wan nawa, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah lah yang menumbuhkan biji-bijian dan buah-buahan tersebut. Yukhrijul hayya minal mayyiti, Allah mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati. Wa mukhrijul mayyiti minal hayyi, begitu juga Allah ta'ala mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Kalau tadi yang hidup mengeluarkan yang hidup dari yang mati, telur jadi anak ayam. Lalu bagaimana menghidupkan atau mengeluarkan yang mengeluarkan yang mati dari hidup? Mudah, ayam dengan teloknya. Ya. Ayam tahu-tahu bertelok. Nah, teloknya itu ayamnya benda hidup, teloknya mati. Agak menetas lagi jadi benda hidup lagi. Begitu selanjutnya dan begitu selanjutnya. Oleh sebab itu Allah Ta'ala mengatakan, dzalikumullah, dialah Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala, fa anna tufakun, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tahu dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu tadi, fa anna tufakun, lalu kenapa kalian masih saja berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau kita sudah tahu bahwa Allah lah yang menumbuhkan sesuatu yang mati dari biji-bijian, buah-buahan, Allah jugalah yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan sesuatu yang mati dari benda hidup. Kalau kita tahu Allah maha mampu, berarti di akhirat sama saja Allah juga mampu untuk menghidupkan kita kembali setelah kematian kita. Maka kata Allah, fa anna tufakun, kenapa kalian masih berpaling? Bahasa kita, Pak, alangkah melawan kamu, alangkah melawan kita kalau masih ingin berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala, padahal tidak ada lagi celah kita untuk berlari darinya. Fa anna tufakun, kenapa kalian berpaling? Alangkah melawannya kita. Allah yang maha kuat, Allah yang maha tahu, Allah yang maha segala-galanya, sedangkan kita makhluk biasa tidak memiliki kekuatan daya, kecuali kekuatan dan daya itu milik Allah Ta'ala. Masih nak melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa anna tufakun. Nah, ketika dikatakan fa anna tufakun, selayaknya kita mengatakan sudah kami nyerah, apa yang diperintahkan kami kerjakan, apa yang dilarang kami tinggalkan, yang halal kami halalkan, yang haram kami tinggalkan. Seharusnya begitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyatakan dirinya bahwa tidak ada lagi celah Anda untuk berlari dari kami. Semua jalan buntu, Pak. Hanya kepada Allah kita berserah diri. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Yang tadinya mati Allah bisa hidupkan, yang tadinya hidup Allah bisa matikan. Begitu juga dengan hari kebangkitan, tadinya kita hidup dimatikan di atas muka bumi ini, lalu akan dihidupkan lagi nantinya di padang mahsyar. Dan ketika dihidupkan di padang mahsyar, la mauta ba'dahu, tidak ada kematian setelahnya, kekal abadi selama-lamanya. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir, ada jalan menuju surga, ada juga jalan menuju neraka. Di ayat 96 kembali Allah mengingatkan, faliqul isbahi, Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menyingsingkan waktu pagi ini, Pak. Waktu bisa diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang mati bisa dihidupkan, yang hidup bisa dimatikan. Begitu juga dengan waktu, Allah yang menyingsingkan waktu subuh ini, waktu pagi ini. Tadi malam, sekarang masuk ke waktu fajar, waktu subuh. Tidak lama lagi pagi, Pak. Tidak lama lagi ini duha pula.
Tidak lama lagi nanti zuhur, setelah zuhur masuk asar, maghrib, malam lagi. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya. Artinya selain fisik jasmani, begitu juga dengan waktu Allah mampu mengatur semuanya. Jadi ketika kita katakan bahwa di akhirat selama-lamanya, kalau selama-lamanya itu berarti waktu, Pak. Selama-lamanya berarti Allah juga mampu untuk menjadikan waktu itu selama-lamanya, tidak ada ujungnya, karena Allah yang menciptakan waktu itu. Maka disebutkan sini falikul isbahi, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyingsingkan waktu pagi, ya, lalu menjadi malam. Wa ja'alal laila sakanan, dari tadinya terang menjadi malam, Allah yang menjadikannya itu. Wa ja'alal laila sakanan wasyamsa wal qamara husbana, begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan bagi kita. Bapak Ibu hadirin, di ayat ini menjelaskan tentang Allah yang mengatur waktu itu. Tadinya pagi menjadi siang, tadinya siang menjadi malam, dan malam itu kata Allah wa ja'alal laila sakanan, dan kami jadikan malam hari itu sakanan, waktu kalian beristirahat, waktu kita beristirahat di waktu malam. Kenapa Allah jadikan malam ini sebagai waktu istirahat? Karena memang cocok untuk tubuh kita, Pak. Di waktu malam ketika kita beristirahat, sempurna perasaan istirahat kita, karena suasananya hening, apalagi udaranya sejuk, apalagi ya orang-orang juga tidak pada bekerja, kita berkumpul bersama keluarga. Memang waktu malam waktu yang paling cocok untuk beristirahat. Maka kata Allah wa ja'alal laila sakanan, kami jadikan waktu malammu sebagai waktu istirahatmu. Lalu di ayat di kalimat selanjutnya kata Allah wasyamsa wal qamara husbana, kami jadikan matahari dan rembulan sebagai hitungan kalian. Hitungan sini maksudnya apa? Hitungan tentang kalender waktu. Kalau matahari itu hitungannya, Pak, antar harian, namanya matahari harian. Ini sudah waktu subuh. Kenapa kita tahu subuh? Karena matahari sudah terbit, mulai mau terbit. Ini waktu duha. Kenapa disebut duha? Karena matahari sudah naik. Oh, ini zuhur ini. Kenapa disebut zuhur? Karena matahari sudah di atas kepala, bahkan lebih condong ke arah barat. Ini asar. Sudah jelas itu. Matahari sudah hampir tenggelam. Ini maghrib, matahari tenggelam itu. Ini isya, berarti matahari ladak kejenguan lagi. Teko cahayanya lagi dak kejenguan lagi. Makanya Allah jadikan matahari itu sebagai perhitungan waktu bagi kita. Begitu juga wal qamara, Allah jadikan rembulan itu juga hitungan waktu, tanggal. Pak, kalau orang-orang dulu, ya, contohnya bapak saya saja, kalau lihat bulan itu, Pak, dia tahu tanggal berapa. Aku pernah duduk sama-sama di teras, kebetulan pada waktu itu rembulannya terang, Pak. Bahasa kami itu tebak-tebakan kami, coba tebak-tebakan itu, nah, bulan itu hari keberapa? Jingoklah aku perhatikan, caknya itu hari ke-7. Tidak salah kamu. Hari keberapa? Itu hari ke-8. Dari mana ngitungnya? Ada caranya, cak ini. Ku jingok nih di internet, hari berapa ini nih? Jingok nah hari ke-8, betul. Kenapa? Karena orang dulu mungkin karena kalender belum masif, jadi masih kadang nyingok ke bulan, tahu ini tanggal berapa. Jadi kalau kita sekarang karena tanggal ini sudah masif di mana-mana, teko di handphone ada tanggal, teko di jam ada tanggal. Jadi kadang kita tidak jengok lagi, tidak perhatian lagi kepada rembulan itu. Padahal di rembulan itu juga menunjukkan waktu. Apalagi di dalam Islam, ya, waktu tanggal tersebut yang berlaku sebenarnya bukan tanggalan kita, tanggalan Masehi, tapi yang berlaku adalah Qamariyah, ya, tanggalan bulan Islami. Ini sekarang tanggal berapa? Tanggal 7 misalnya, tanggal 7 Sya'ban hari ini. Walaupun hari ini tanggal 17 Februari, ya, 17 Februari, tapi di dalam Islam ini tanggal 7 Sya'ban. Nanti akan masuk 1 Ramadan. 1 Ramadan bukan 1 Maret, tapi 1 Ramadan nanti di waktu 1 Ramadan. Makanya penting kita katakan bahwa wasyamsa wal qamara, dan kami jadikan matahari dan rembulan husbanan, ya, untuk kalian menghitung-hitung waktu. Kapan kita Ramadan,
kapan kita Syawal, kapan kita Zulhijjah untuk lebaran, kapan kita Muharram, kapan kita Rabiul Awal. Semuanya akan dihitung dari waktu dari matahari dan rembulan. Zalika taqdirul azizil alim, kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi Allah telah tentukan hitungan-hitungan hari, hitungan-hitungan bulan itu Pak, dilihat dari mataharinya dan dilihat dari rembulannya. Masuk pada ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr." Kata Allah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kalian bintang-bintang. Litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr, untuk menjadi tanda bagi kalian entah itu di lautan maupun di daratan. Pak, bintang itu bisa menentukan arah Pak. Oh ini arah ke utara, jengok bintang ini, jengok rasi ini. Ini ngarah ke selatan, jengok cak ini. Kalau nak ngarah ke timur, cari bintang ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bintang itu sebelum adanya kompas. Itu amat sangat amat sangat bermanfaat Pak, melihat arah bintang. Kalau di waktu malam, kalau siang mudah. Kalau siang jengok matahari, jelas matahari. Di mana ada matahari? Jam berapa sekarang? Kalau pagi-pagi berarti di sana timur. Kalau sore-sore di sana barat. Tinggal kita hijau ke di mana selatan, di mana utara. Tak ada itu beda tahu. Kalau misalnya baratnya di sebelah kanan, berarti utaranya di sebelah. Kalau baratnya di sebelah kanan, berarti utaranya di sebelah bawah. Betul ya? Kalau misalnya timurnya di bagian kanan, berarti utaranya di bagian atas, selatannya di bawah. Itu mudah kalau matahari ada di siang hari. Tapi kalau di malam hari, matahari lagi dak kati, kemana kita pacak nyengok arah tadi? Allah jadikan bintang-bintang. Ada rasi-rasi bintang itu. Oh itu ke situ ke timur, ke utara. Itu bintang timur, ke sana berarti ke timur. Di situ berarti ngarah ke utara. Oh di situ ngarah ke selatan. Begitu selanjutnya. Allah sudah jadikan alam semesta ini Pak cocok untuk manusia ini. Memang dijadikan alam ini, bumi ini, supaya manusia hidup dengan tenang. Semua fasilitas itu ada Pak. Cuman kita baik kadang sudah menemukan fasilitas itu atau belum menemukan fasilitas tersebut. Jadi sebelum adanya kompas, itu tanda alam seperti bintang-bintang itu dipakai wabil khusus orang-orang pelaut Pak, ya. Pelaut ketika di lautan, di tengah lautan, di malam hari untuk menentukan arah kemana kapal ini diarahkan, mereka melihat ke bintang sebelum adanya kompas. Maka kata Allah, litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr. Kalian, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kalian bintang-bintang, litahtadu bih, untuk dijadikan petunjuk, fi zulumatil barri wal bahr, di kegelapan di kegelapan daratan maupun di lautan. Artinya di waktu malam, fi zulumat, di kegelapan. Karena di kegelapan itu berarti di waktu malam. Kalau di waktu siang ada matahari, di waktu malam ada bintang. Nah kata Allah Ta'ala, qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang telah mengetahuinya. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Pak. Allah jadikan siang, jadikan malam, jadikan matahari dan rembulan untuk waktu. Dijadikannya juga misalnya bintang untuk menjadi arah jalan kemana, ke kanan, ke kiri dan lain sebagainya. Itu semuanya Allah Ta'ala mengatakan, semuanya itu qad fassalnal ayat, telah kami jelaskan kepada orang-orang liqaumi ya'lamun, bagi mereka yang telah mengetahuinya. Bagi orang-orang yang ingin tahu itu bisa dikaji, ya, untuk dijadikan bahan pelajaran. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, di ayat selanjutnya, huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah. Kata Allah, dialah Allah yang telah menjadikan kalian min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Kita anak turunan Nabi Adam, jiwa yang satu.
Awalnya Allah ciptakan Adam alaihissalam. Di dalam hadis mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam tingginya itu situ naziraan, 60 hasta. Tinggi Nabi Adam, Allah ciptakan tinggi Nabi Adam itu situ naziraan, 60 hasta. Nah, tinggal 60 hasta berapa meter? 60 hasta. Hasta siapa? Hasta Nabi Adam kah atau hasta Nabi Muhammad? Karena Nabi yang menyampaikan ini, berarti hastanya satu hasta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau satu hasta Nabi Adam berarti lebih besar lagi Pak dari hasta kita. Anggap baik satu hasta itu setengah meter. Anggap baik ya 40-45 cm. Anggap baik setengah meter. Nah, kalau satu hasta itu setengah meter 50 cm dikali 60 berarti ada 30 meter tinggi Nabi Adam alaihissalam. Kalau hitungannya satu hasta setengah meter. Ya, kalau hitungannya mah itu. Kalau hitungannya lebih kurang berarti ya kurang lebih 25 meter sampai 30 meter lah, kurang lebih begitu. Cari amannya. Nah, Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam situ naziroan, 60 hasta. Nah, dari Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan Hawa. Allah menciptakan Hawa dengan mengambil tulang rusuk sebelah kiri bawah Nabi Adam. Tulang rusuk belah kiri bawah Allah ambil. Yang punya Nabi Adam Allah ambil tulang rusuk sebelah kiri bawah ini Allah ambil. Lalu Allah ciptakan Hawa, pasangannya. Nah, dari Hawa ini lahirlah anak keturunan sampai ke kita ini. Makanya kata Allah, huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kalian dari seorang diri. Maksudnya dari Nabi Adam, satu-satunya manusia. Dari Nabi Adam, tidak ada manusia sebelum Nabi Adam alaihissalam. Setelah Nabi Adam diciptakan, Allah ambil dari Nabi Adam tulang rusuknya, jadilah Hawa. Nah, kan Hawa berarti bagian dari Adam. Nah, dari Hawa dan Adam lahirlah anak-anak keturunannya sampai ke kita hari ini. Berarti kita ini bersumber dari satu, yaitu Adam alaihi assalam. Huwallazi ansha'akum min nafsin wahidah famustaqarru wa mustawda', kata Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Allah ciptakan bagi kita mustaqar, tempat kita. Bumi ini, di alam semesta ini Allah ciptakan mustaqar. Mustaqar dari kalimat qarra. Qarra itu tempat, mustaqar tempat kita bertempat tinggal. Allah ciptakan kita alam bumi yang cocok untuk kita. Pak, para ilmuwan ya mengkaji mano paca dak kita hidup di Mars ano. Paca dak kita hidup di planet-planet lain. Kata para ilmuwan, paca sih paca, tapi paling bagus di bumi ini. Kenapa? Oksigennya bagus, kadar airnya bagus, kalau di pucuk oksigennya nipis dan lain sebagainya. Karena Allah memang telah jadikan ini mustaqar, tempat tinggal kita. Selain bumi dijadikan tempat tinggal kita, Allah berikan juga kita ilmu untuk membangun, bagaimana kita bangun rumah di muka bumi ini. Coba lihat masjid yang megah kita ini, masjid megah kita ini tidak akan bisa terbangun kalau tidak Allah subhanahu wa ta'ala berikan inspirasi kepada manusia bagaimana membangun yang namanya gedung yang tinggi. Kalau tidak diberikan ilmu oleh Allah, tak mampu kita, Pak. Baru 1 meter 2 meter ke atas lah rubuh. Ini dengan kokohnya ya gedung-gedung pencakar langit ya, berdiri dengan tingginya, dengan kokohnya, itu semua Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikannya mustaqar. Bumi ini cocok untuk ditinggali, untuk dijadikan tempat tinggal kita. Sekaligus Allah berikan ilmu supaya kita bisa mengembangkan tempat tinggal tersebut menjadi lebih baik. Wa mustauda, begitu juga Allah mengetahui tempat penyimpanan kita. Mustauda, Allah tahu tempat penyimpanan kita, apa yang kita simpan di rumah, Pak, apa yang kita simpan di lemari kita, apa yang kita simpan di rekening kita, apa yang kita simpan di tempat penyimpanan yang kita punya. Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Jadi tidak ada satupun yang luput dari Allah ta'ala, tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah, karena memang Allah itu alim, Allah itu maha mengetahui. Sepintar apapun kita menutupi sesuatu, Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu.
Maka kata Allah, qad fassalnal ayati liqaumi yafqahun, telah kami jelaskan ayat-ayat Allah ini liqaumi yafqahun, bagi orang-orang yang mengetahuinya, yang ingin mengetahuinya. Bapak Ibu, inti dari ayat 95 sampai 98 ini adalah Allah ingin menjelaskan kepada kita, dialah zat yang menciptakan. Apapun, dialah zat yang menciptakannya. Apapun, tadinya tidak ada menjadi ada. Entah itu manusia, entah itu jin, entah itu hewan, tumbuh-tumbuhan, atau apapun lah disebut, semuanya itu Allah yang menjadikannya. Itu poin satu. Poin yang kedua, nanti yang telah Allah ciptakan ini, wabil khusus jin dan manusia, akan dipintai pertanggungan jawab oleh Allah Ta'ala atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Makanya Allah ceritakan tentang Allah mampu menghidupkan, mengeluarkan sesuatu yang mati ya dari benda hidup, dan mengeluarkan benda hidup dari sesuatu yang mati, untuk menjelaskan bahwa benar Allah itu mampu untuk membangkitkan kamu kembali di padang mahsyar, untuk mendapatkan kejelasan, untuk mendapatkan pembalasan atas apa yang dulu di dunia kita kerjakan. Itu poin kedua. Poin yang ketiga, Allah ciptakan alam semesta ini untuk kita. Semua fasilitas sudah terpenuhi, tinggal kita saja mengelolanya. Allah sudah ciptakan matahari yang baik untuk bumi kita. Allah juga menciptakan rembulan yang baik untuk bumi kita. Setidaknya kita jadikan matahari dan rembulan untuk mengenal waktu. Begitu juga Allah ciptakan bintang-bintang untuk mengenal arah, kemana arah perjalanan kita. Fi zulumatil barri wal bahr, di kegelapan malam ya, di gelapnya malam, ketika kita berada di atas lautan maupun di atas daratan, maka bintang-bintang di waktu malam menjadi petunjuk arah bagi kita. Begitu juga Allah mengetahui apa yang kita simpan, apa yang kita kerjakan. Ujungnya adalah semuanya Allah telah mengetahuinya, dan pada akhirnya apapun yang kita lakukan akan diberikan pembalasan. Bertanggung jawab kita, Pak, atas apa yang kita lakukan. Pak, Bu, sekecil apapun yang kita lakukan Allah tahu, apalagi yang besar-besar. Sekecil apapun kita lakukan Allah tahu, apalagi yang besar-besar. Mau curang bagaimanapun kita, Allah Maha tahu. Pintar kita menyembunyikan kecurangan, pintar kita cara kita menghaluskan tadinya curang menjadi tidak curang. Allah Maha tahu. Kamu nak ngolah ke manusia be kolak lah manusia, tapi kalau nak ngolah ke Tuhan ndak ketekolah. Itu bahasa aku, Pak. Nak ngolah ke manusia mungkin pacak kita ngolah ke jo. Tapi kalau nak mempermainkan Allah Ta'ala, takkan pernah mampu kita mempermainkannya. Kenapa? Karena Allah Maha segala-galanya. Allah Maha kuat, Allah Maha tahu, Allah Maha merencanakan, dan lain sebagainya. Jadi ujungnya adalah mari kita tunduk kepada Allah. Tunduk kita kepada Allah, taat kita kepada Allah. Jangan pernah kita membangkang, karena Allah Ta'ala mengatakan fa anna tufakun, kenapa kalian masih saja membangkang, padahal sudah tahu akan dibangkitkan lagi di padang mahsyar dan akan dipintai pertanggungan jawab atas apa yang kalian lakukan di dunia. Fa anna tufakun, lalu kenapa kalian masih membangkang, tidak mau beriman, tidak mau taat, tidak mau patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, jam 6:10. Jadilah dulu, coba kita buka sesi tanya jawab sampai ayat 98 di dalam surat Al-An'am. Insyaallah di pekan-pekan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi di ayat-ayat berikutnya. Kita coba buka, Pak, sesi tanya. Ya, silakan. Baik, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyoroti ayat 96, Pak. Itu ya. Kata Allah, aku jadikan malam sebagai tempat istirahatmu. Ya. Ya, tapi banyak di Al-Quran itu menarik kalau kita simak, Pak, tentang malam ini kan. Di antaranya misalnya surat An-Naba yang sering kita baca itu waja'alnal laila libasa. Aku jadikan malam itu sebagai pakaian. Waja'alnan nahara ma'asa, siang itu untuk mencari penghidupan. Jadi ada untuk istirahat, ada sebagai pakaian, ada lagi di lain ayat misalnya dikatakan bahwa
Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Pada sebagian malam salat tahajudlah kamu, diperintahkan seperti itu. Dan bahkan di surat apa itu dikatakan juga bahwa apakah lebih baik orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu, atau orang-orang yang malam-malamnya dihabiskan untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi makna malam ini karena sebagian orang beranggap ini kan tempat istirahat, ngapain dibawa capek-capek bangun-bangun tengah malam untuk ibadah kan. Nah, mohon penjelasan lebih detail Pak Ustadz mengenai makna malam dalam Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, makasih atas pertanyaannya. Waja'alnal laila, di sini disebutkan falikul isbahi waja'alal laila sakanan. Dan kamilah yang menggulirkan siang menjadi malam, dan malam tersebut tempat kalian beristirahat, sakanan. Nah, sakanan di sini tempat beristirahat. Ketika di-compare dengan qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, di malam hari bangunlah untuk sholat tahajud nafilah sebagai ibadah sunnah bagimu. Belum lagi di ayat lain Allah Ta'ala mengatakan qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila auzid alaihi warattil qur'ana tartila. Diperintahkan untuk sholat malam setengah atau lebih dikit, setengah malam atau lebih sedikit, atau setengah malam kurang dikit. Oh, setengah malam tuh banyak Pak, 3 jam 4 jam. Lalu bagaimana dengan ayat waja'alnal laila sakanan, kami jadikan malam itu tempat istirahat, sedangkan kita ada gawe lagi. Apa itu sembayang? Pertama kita katakan sholat malam itu wajib hanya untuk Nabi Muhammad, wajib kepada Nabi, tidak wajib kepada umatnya. Kalimat qumil laila, bangunlah kamu di malam hari, itu kan perintah, dan perintah ini hanya tertuju kepada Nabi Muhammad. Maka para ulama mengatakan kewajiban sholat malam hanya pada Nabi Muhammad, tapi kepada umat Muhammad dikategorikan sunnah. Itu satu. Yang kedua, seandainya pun kita tetap sholat malam, sedangkan Allah katakan waja'alnal laila sakanan, kami jadikan malam di waktu istirahat. Sholat itu sesungguhnya tempat beristirahat Pak. Makanya pernah Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal arihna bis sholat, Bilal kasih kami waktu untuk sholat, kasih kami waktu istirahat dengan cara sholat. Saya ulang, Bilal kasih kami waktu istirahat dengan cara sholat. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika sholat itu plong masuk itu Pak, disitulah istirahatnya Nabi. Kenapa? Karena berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta, berkomunikasi langsung dengan Sang Maha yang kita cinta. Jadi ketika langsung berkomunikasi, secapek apapun di siang harinya, maka malam harinya tenang ketika kita bangun menghadap Allah. Kena cas masuk itu Pak, dicas. Kalau kena cas senang itu Pak. Makanya tidak ada pertentangan antara waja'alnal laila sakanan dengan waja'alnal laila, misalnya disuruh kita untuk sholat malam di waktu malam, tidak ada pertentangan, karena sholat itu sesungguhnya sarana kita untuk beristirahat. Cuman tadi Pak, ada uang tertentu yang pacak sampai ke level itu, yang pacak menjadikan sholat itu sebagai tempat waktu istirahatnya. Kebanyakan manusia, wabil khusus yang belum dapat pada khusyuk tadi, sholat itu kadang masih menjadi beban, kadang menjadi beban. Tapi kalau orang-orang yang levelnya sudah tinggi, sholat itu bukan beban tapi kebutuhan. Kalau kita meyakini bahwa sholat itu kebutuhan, maka tidak perlu kita dibangun oleh orang untuk bangun sholat subuh. Kenapa? Karena kita merasa aku butuh. Sama mecak kita nak makan Pak, jam 1:30 siang belum makan, sedangkan sarapan pagi juga tidak. Perut ini asli Pak kosongnya, keroncongan perut ini. Tidak perlu ada orang ngomong makan, tidak perlu. Apa? Karena kita merasa ini kebutuhan aku. Ada makanan ngambek dewek, dak kate makanan masak, dak kate yang bisa dimasak pergi keluar beli makanan. Kenapa? Karena kita tahu ini adalah hajatku, ini adalah kebutuhanku, maka dengan senang hati kita akan melakukan apa yang menjadi hajat kita. Jadi sholat malam ya
adalah sarana untuk beristirahat. Kata Nabi, arihna bis sholati ya Bilal. Bilal, kasih kita ini waktu beristirahat dengan cara melaksanakan sholat. Maksudnya suruh qomat itu Pak, arihna bis sholat. Azan, qomat, karena kalau sudah azan, sudah qomat berarti kita sholat. Kalau kita sholat itu waktu yang paling bagus untuk beristirahat, kata Nabi ya. Bukan seperti kita waktu beristirahat sholat itu laju pas sujud laju tidur gitu. Itu kita ya. Tapi kalau Nabi ketika sholat ya betul-betul beristirahat plong Pak, karena connect dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bertabrakan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Adapun ayat mengatakan waja'alna laila libasa, kami jadikan waktu malam itu sebagai pakaian. Pakaian itu Pak, maksudnya itu pertemuan antara suami istri ya. Karena di dalam ayat mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka para istrimu itu adalah pakaianmu dan kamu para suami adalah pakaian istri. Maka sebutkan waja'alna laila libasa, di waktu malam adalah pertemuan suami istri. Kenapa? Karena laki-lakinya sibuk cari nafkah. Karena tadi disebutkan waja'alna nahara ma'asya, kami jadikan siang harinya adalah waktu untuk mencari nafkah. Maka di malam harinya baru bertemu berkumpul bersama keluarganya. Wallahu a'lam bissawab. Yang lain kalaupun ada, silakan Pak Tua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ukuran malam ini mungkin di daerah Khatulistiwa itu tepat Ustaz. Iya. Tapi di belahan bumi sana kadang malam itu cuma 1 jam. Iya. Kadang malamnya sepanjang hari, hampir sepanjang hari ya Pak. Iya. Saya sudah di beberapa negara sudah saya alami itu ya. Ya. Jadi contohnya ketika saya di Norwegia itu jam 10 malam itu masih terang benderang. Ya. Jadi orang berbuka menyesuaikan waktu dengan sekitar jam 8 atau tidak terlalu sampai tengah malam. Ya. Nah ini bagaimana pandang Ustadz pengertian malam itu, apakah berdasarkan jam, apakah berdasarkan matahari? Terima kasih. Ya. Baik. Hukum dasarnya siang dan malam itu berdasarkan matahari. Ini hukum dasar, hukum asal. Ketika masih ada matahari berarti siang. Kalau sudah tidak ada lagi matahari maka malam. Ini hukum dasarnya, hukum asalnya. Tapi ada pengecualian di tempat-tempat tertentu. Misalnya tadi di kutub utara. Di kutub utara misalnya itu banyaklah siangnya dibanding malam. Malam cuman tadi sejam setengah, paling lama 2 jam, tahu-tahu matahari ada lagi, timbul lagi. Lalu bagaimana cara kita sholatnya? Bagaimana cara kita berpuasanya? Karena puasa kan kaitannya dengan matahari ya, kita sahur, kita buka itu kan kaitannya dengan matahari. Kalau laju tidak makan lagi Ustadz, kami mati galo, kami disuruh hijrah galo dari Norwegia itu kalau di waktu bulan puasa ngapo lokak mati galo, karena 22 jam itu siang atau 21 jam itu siang, cuman 2-3 jam baru ketemu malam. Kita katakan begini, dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan wa qaddarnahu taqdira, telah kami tetapkan ketetapan itu. Artinya apa? Para ulama juga mentakdirkan, mengukur. Kalau memang misalnya, anggap tadi di salah satu contohnya di negara Norwegia misalnya tadi, bahwa malamnya panjang 21 jam, siangnya panjang 21 jam dan malamnya cuma 2-3 jam. Lalu bagaimana kita berpuasanya? Bagaimana kita sholat subuhnya, sholat zuhurnya, sholat asarnya, sholat maghribnya, sholat isyanya? Maka di situ punya punya kajian. Mereka mengkaji, meneliti, lalu setelah itu memutuskan waktu zuhur di jam sekian, waktu asar di jam sekian, waktu maghrib di jam sekian, waktu isya di jam sekian, waktu subuh jam sekian. Mereka memiliki kajian tersendiri, tidak boleh sama dengan kita, atau kita juga tidak boleh sama dengan dia. Dia pengecualian. Ada pengecualian. Jadi di sana Pak, walaupun matahari masih ada, masih bersinar, kalau sudah ditentukan oleh para ulama sudah waktunya buka Pak, walaupun matahari belum
tenggelam. Kenapa? Kalau nunggu matahari tenggelam mati Pak kelaparan. Jadi ada pengecualian di situ. Ada pengecualian di situ. Jadi berbeda kalau misalnya bedanya hanya sedikit. Contoh Pak, di Arab Saudi. Di Arab Saudi, ketika musim panas itu malamnya lebih pendek daripada siang. Jadi kalau musim panas itu Pak, jam 7 baru sholat maghrib, agak jam setengah 6 baru sholat subuh. Jadi pendek malamnya, panjang siangnya. Nah kalau begitu masih pacak ngijo kenyo peloi bae matahari. Kenapa? Karena ya istilah kita nambah sejam 2 jam, tidak perlu masalah. Tapi kalau di Norwegia tadi siangnya 21 jam, susah memang Pak. Harus ditakar, harus ada tim yang menakarnya, dan tim itu tim mereka. Ya, tim mereka, tim falak mereka, para ulama syariahnya dan sebagainya bersatu, lalu mereka mentakdirkan atau menentukan ini waktu zuhur jam sekian, waktu asar jam sekian, tidak lagi melihat atau tidak lagi berpedoman kepada matahari itu sendiri. Kenapa? Karena mereka termasuk tempat-tempat yang dikecualikan. Ada pengecualian di situ. Wallahu a'lam bissawab. Dan itulah kita banyak-banyak bersyukur Pak, kita tinggal di garis khatulistiwa ini, Indonesia ini, Masya Allah tabarakallah, apa kurangnya ya. Nikmat luar biasa Pak. Kalau jam 6 pagi itulah sudah terang, nanti jam 6 sore itulah sudah malam. Itu berkelanjutan itu Pak. Nah berkelanjutan, kalaupun kurang lebihnya dikit, cuman paling setengah jam. Ini nikmat sekali bagi orang-orang yang tinggal di garis khatulistiwa. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang hidup di garis khatulistiwa. Walhamdulillah. Ada yang lain? Jam berapa kita imsak? 2 menit lagi. Imsak kok imsak. Syuruk. Pas jadilah. Ibu ada nak bertanya Bu? Bapak-bapak sudah bertanya Ibu, kalau ada nak bertanya. Cukup. Alhamdulillah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Masalah pemilu menang kalah sudah lewat ya. Sudah lewat, jangan dibahas-bahas lagi, jangan dianu lagi. Kalau memang ada gelombang kedua, coblos lagi yang mendekati, sudah kita katakan qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Siapapun yang Allah inginkan untuk menjadi, jadi, walaupun kita semua tidak menginginkannya. Atau siapapun yang diinginkannya, kalau Allah tidak menginginkan, tidak akan pernah jadi. Jadi sudah, jangan baper ya, jangan baper. Karena aku nyengok di media sosial Pak, banyak baper ini hari budak ya. Entah itu baper kesenangan atau baper terbawa perasaan karena kesedihan. Sudah kita melangkah ke depan dan kita harus syukuri alhamdulillah negara kita aman-aman baik ya. Tidak katik terjadi sesuatu hal yang menakutkan, dan alhamdulillah pesta demokrasi sudah berjalan dengan baik. Insyaallah kita tinggal lihat dan kita tinggal uji KPU dan Bawaslu apakah netral atau tidak netralnya. Nanti ke depan kita akan dengarkan bagaimana keputusannya. Ada putaran 2 nyoblos lagi, tidak katik putaran 2 sudah, tidak apa-apa, jadi masalah. Insya Allah saya yakin ketiga paslon tersebut akan menginginkan kebaikan untuk Indonesia. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Jumpa lagi insya Allah kita di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.